bangun imun dengan timun. Nah, ini adalah topik tausiah kita pada pagi hari ini. Kok bisa sih Kalam Hati ngomongin soal timun, bukannya ngomongin hal-hal yang berbau agama? Tenang aja. Karena tadi di segmen awal telah dijelaskan bahwa ternyata timun ini adalah salah satu makanan yang ternyata dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Sehingga memang benar-benar khasiatnya luar biasa. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Agus Rahmadi. Nah, tadi sudah disampaikan nih, banyak banget manfaatnya, khasiatnya. Pola konsumsinya seperti apa? Ntar saking banyaknya manfaatnya, lupa cara makannya banyak. Makannya itu bisa dalam bentuk sayur, bisa dimakan langsung, bisa dalam bentuk jus, atau yang lagi ngetren sekarang bikin es timun itu. Oh iya, es timun itu. Ngetren banget pas bulan Ramadan gitu, kan? Iya, es timun tambahin stroberi, tambahin selasi. Nanti ngaduknya pakai serai. Wah, itu keren banget. Masya Allah. Nih pagi-pagi nanti kayaknya cocok nih. Iya, cocok. Pembuka Jadi hari. caranya begitu. Bisa di dalam bentuk langsung atau dalam bentuk sediaan minuman. Oke. Sebenarnya kalau dalam bentuk sayuran itu pun juga tidak masalah ya? Tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau bisa sih memang tidak dimasak terlalu lama. Atau dalam keadaan mentah saja, atau biasanya orang pakai lalapan. Nah, jadi lebih enak dibikin lalapan karena lebih fresh kayak gitu. Oke. Jumlah makanan jumlah timun yang dimakan ada batasan tertentu nggak? Ya, intinya adalah jangan berlebihan, jangan sampai 1 keranjang sehari ya. Itu berlebihan. Iya betul. Kalau setiap makan misalnya 1 atau 2 sudah cukup itu. Sudah untuk cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Oke, jadi tidak perlu tidak perlu terlalu banyak gitu ya mengkonsumsi timun, seperlunya aja. Karena Allah juga bilang kan, kalau makan walaupun baik, jangan berlebihan ya. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Ingat nih ayat ini. Benar. Ini selalu disampaikan sama Dr. Agus. Jangan sampai berlebihan makanannya. Oke. Ini sebelum saya ngobrol lagi sama Dr. Agus, saya mau mengajak teman hati dulu untuk menyimak sebuah video artikel nih Dok, terkait dengan timun. Berikut ini. The American Heart Association mengatakan, serat dapat membantu mengontrol kolesterol dan mencegah penyakit kardiovaskular. Mentimun yang tidak dikupas berukuran 142 gram menyediakan 193 mg potasium dan 17 mg magnesium. The Dietary Guidelines menyarankan agar orang dewasa mengonsumsi 4.700 mg potasium setiap hari dan 310 sampai 410 mg magnesium. Mentimun berpotensi dalam mencegah dan mengontrol penyakit diabetes. Pasalnya, mentimun mengandung zat yang dapat membantu menurunkan gula darah atau menghentikan gula darah agar tidak melonjak tinggi. Cucurbitacin dalam mentimun dipercaya dapat membantu mengelola pelepasan insulin dan metabolisme glikogen hati. Insulin sendiri merupakan hormon kunci dalam pemrosesan gula darah. Selain itu, serat dalam mentimun dapat membantu mencegah serta mengelola diabetes tipe 2. Indeks glikemik mentimun pun rendah sehingga aman untuk kadar gula darah. Wah, Masya Allah sekali ya video tadi. Berdasarkan riset, penelitian yang dilakukan sejumlah ahli menyatakan bahwa ternyata ini timun ini memiliki kandungan yang sangat baik nih untuk kesehatan kardiovaskular dan juga mengontrol gula darah ya Dok ya? Iya, betul. Jadi yang gula darah sudah saya terangkan di segmen yang pertama. Nah, sekarang yang kardiovaskuler. Nah, ini itu gimana tuh Dok? Ini. Kita tahu bahwa kata kardiovaskuler berarti berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Salah satu penyakit yang paling sering adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi tekanannya itu di dalam pembuluh darah itu meningkat. Nah, ternyata si timun ini sangat menarik ya. Ternyata timun tadi juga saya sebutkan di segmen 1 merangsang pengeluaran cairan. Kita tahu bahwa penyebab tekanan darah tinggi akibat volume cairan yang berlebihan di dalam sirkulasi darah. Maka langkah konkretnya buang. Nah, timun ini ternyata bersifat diuretik. Diuretik itu membuang cairan melalui proses ginjal. Jadi volume cairan di dalam darah menjadi lebih berkurang sehingga tekanannya menjadi menurun. Dan uniknya lagi, tadi disebutkan bahwa timun itu mengandung kalium. Nah, kalium ini juga ternyata bisa mereduksi kadar natrium yang ada di dalam darah. Makanya kenapa orang yang darah tinggi atau orang yang penyakit jantung gitu ya harus diet rendah natrium. Jadi garamnya dibatasi sama diet kalium diperbanyak. Tujuannya biar apa? Natrium kebuang.
Karena kalau natrium itu kebanyakan akan menyebabkan tahanan cairan menjadi banyak di dalam darah, sehingga menyebabkan timbulnya hipertensi. Makanya dengan diet timun itu ada 2 aspek yang bisa dilakukan untuk mengontrol tadi. Mengontrol tensi dengan cara diuretik dan dengan cara membuang natrium dengan intake kalium yang cukup. Jadi 2 aspek itu. Ditambah lagi serat. Serat tadi itu ternyata mampu menghambat penyerapan lemak di dalam usus. Maka itu bagus juga untuk sistem jantung dan pembuluh darah. Kita tahu bahwa lemak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Nah, dengan dihadapkan dengan adanya serat, maka dia bisa menghambat penyerapan dari lemak itu. Jadi ada aspek tadi yang ketiga adalah menghambat penyerapan lemak. Yang pertama diuretik, yang kedua kalium, dan yang ketiga adalah seratnya tadi. Nah, serat selain itu juga mampu menghambat penyerapan glukosa juga. Maka itu bagus juga untuk orang diabetes. Jadi selain tadi menghambat lemak, menghambat glukosa, juga ada satu zat tadi yang namanya kukurbitasin yang ternyata merilis dari si pankreas untuk produksi insulin. Jadi luar biasa ini manfaat timun. Maka ini biasain makan timun nih. Kayak sir ya, apalagi kalau lalapan itu. Iya, saya senang banget tuh makan timun itu dalam bentuk lalapan gitu kan. Dan memang ini menjadi salah satu makanan yang sering dikonsumsi lah oleh kita semua. Apalagi dengan banyaknya khasiat yang tadi disampaikan ya, untuk kardiovaskular, kemudian itu untuk diabetes juga sangat membantu untuk kesehatan tubuh gitu. Nah, ini kalau berbicara soal timun, fun fact-nya itu banyak informasi yang beredar bahwa timun ini nggak cocok ya dikonsumsi terlalu berlebihan oleh kaum wanita. Kayak bahasanya mengganggu daerah intim wanita, betul begitu? Sepengetahuan saya sih tidak ya. Ini penting. Saya membaca beberapa jurnal nggak ada yang bikin masalah di gangguan kewanitaan. Memang bikin apa Mas Yasir? Informasinya ya kalau kita lihat ini kan sering jadi bahan-bahan guyonan atau apa gitu kan. Kalau makan ini jangan kebanyakan gitu. Tidak Kak Yasir. Tidak ada hubungannya dengan di daerah V pada wanita. Ya malah buat wanita sangat bagus itu kan. Tadi kan untuk jumlah hidrasi cairan. Ya, karena cairan itu penting buat tubuh kita.